Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelapangan dan kesehatan yang sudah dicurahkan kepada kita dan dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan surat Al-Anbiya ayat ini terlalu kecil ya Pak. Mushafnya besar tapi hurufnya kecil. Ayat yang kelima. Ini. Al-Anbiya ayat yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu adghasu ahlam bal iftarahu bal huwa syair. Bal huwa syair falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Bahkan mereka mengatakan adghasu ahlam, dia Al-Quran itu mimpi-mimpi yang kacau. Bal iftarahu, bahkan dia mengada-ngada, membuat-buatnya. Bal huwa syair, bahkan dia seorang penyair. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun, maka hendaklah dia mendatangkan kepada kami atau menunjukkan kepada kami bi ayat, dengan suatu mukjizat atau tanda, kama ursilal awwalun, sebagaimana orang-orang dulu diutus. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Sebelum mereka, tiadalah beriman sebelum mereka dari suatu negeri yang kami binasakan dia, apakah mereka beriman? Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tiada kami utus sebelum engkau hai Muhammad kecuali rijalan, beberapa orang laki-laki, nuhi ilaihim, kami wahyukan kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyakan oleh kamu kepada ahlu zikri, kepada orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahuinya. Di ayat-ayat sebelumnya sudah kita baca, yaitu
respon kaum musyrik terhadap wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dikatakan mereka menganggap apa yang disampaikan, pengajaran Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka itu sesuatu yang muhdas, yang diada-adakan atau yang bid'ah. Dan mereka menyambutnya dengan lalai, bermain-main, dan mereka saling berbisik dan menuduh. Ya. Itu reaksi pertama. Yang kedua, menuduh Al-Quran itu sihir. Ada sihir yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka walaupun mereka benci, tapi benci-benci sayang. Ya, dia benci juga, tapi mereka mau juga mendengarnya. Ya, itu kerana sihir itu katanya. Dan yang ini, ayat ini, tambahan lagi tuduhan mereka. Selain mereka menuduh Al-Quran itu sihir, mereka mengatakan adghasu ahlam. Al-Quran itu hasil mimpi yang kacau. Ya. Jadi tidak, mimpi, bunga tidur menurut mereka, tidak ada maknanya. Kemudian tuduhan berikutnya baliftarah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh membuat-buatnya, mengada-ngada, ya, yang tidak ada diterima dari ajaran nenek moyang mereka, lalu sekarang diada-adakan. Kemudian berikutnya tuduhan mereka bal huwa syair, dia adalah penyair. Ya. Penyair ini tentu saja dengan pemaknaan atau pemahaman orang-orang musyrik ketika itu. Meskipun Al-Quran ini bersajak, artinya ada keseragaman akhir-akhir ayat itu, ya, seperti yal'abun, ya, ayat mu'ridun, yal'abun, tubsirun, dan seterusnya. Tapi menurut kaidah syair orang Arab itu, ini bukan syair, bukan itu yang disebut syair. Maka Al-Quran membantah bahawa Rasulullah itu penyair. Kenapa? Kalau syair menurut orang-orang jahiliyah itu, selain bersajak, dia harus ada timbangannya, ada wazannya. Nah, wazan itu timbangan. Jadi tidak bebas. Kalau dalam budaya Indonesia, pantun itu ada sampirannya dan ada kata-kata yang dituju. Dia timbangannya AB. Nah, kalau A itu dalam budaya Indonesia itu syair namanya. Tapi dalam budaya orang Arab yang namanya syi'run itu syair dalam bahasa kitanya itu bertimbangan. Misalnya ada timbangannya mustaf'ilun. Ada mustaf'ilun fa'ulun.
Jadi harus dia syair itu mengikuti timbangan-timbangan itu, kata-kata atau liriknya. Fa'ulun, fa'ulun, mafailu. Ada juga. Itu pelajarannya kemudian menjadi pelajaran arud wal qafiyah. Dari siapa yang dari Fakultas Adab dia ngerti. Dia pelajaran arud wal qafiyah. Di situ ada wazan-wazan atau timbangan syair. Nah, Al-Quran itu tidak seperti itu, tidak mengikuti itu. Tidak mengikuti timbangan-timbangan itu. Berarti Al-Quran itu bukan syair. Menurut standar yang digunakan oleh orang-orang Arab ketika itu. Tetapi karena mereka menuduh juga itu penyair, karena ayat-ayat yang disampaikan itu yang ayat-ayat yang kacau, yang tidak bisa dipahami. Dan memang bagi mereka hal-hal yang baru itu ya tentu tidak mudah dipahami. Ayat-ayat yang apalagi yang diturun di Mekah itu, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili iza as'as was subhi iza tanaffas. Ya, nah itu dikatakan syair oleh mereka, tapi tidak ada mengikuti timbangan-timbangan syair yang biasa mereka gunakan. Nah, sudah berapa tuduhannya itu? Banyak sekali tuduhan terhadap Al-Quran ini. Jadi orang-orang musyrik itu tetap menolak ayat-ayat Al-Quran. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Ya. Maka hendaklah dia Muhammad itu mendatangkan kepada kami ayah, suatu mukjizat sebagai tanda kebenarannya. Ayah itu tanda. Tanda di sini dimaksudkan mukjizat, seperti nabi-nabi yang terdahulu itu. Mereka menginginkan mukjizat itu seperti nabi-nabi dahulu. Kalau Nabi Musa ada tongkatnya, bisa menjadi ular, dan bisa membelah laut, bisa mengeluarkan air dari batu, dan seterusnya. Mukjizat Nabi Musa seperti itu. Nabi Isa bisa menyembuhkan serta-merta penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan bisa menghidupkan orang mati. Nah, mereka menginginkan mukjizat itu seperti itu, tanda-tanda kebenaran itu. Tapi apakah betul yang seperti itu? Maka dibantah oleh Al-Quran. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Dan orang-orang sebelum mereka yang mereka tunjuk itu tidak juga beriman, walaupun ada mukjizat itu. Nabi Saleh misalnya, sudah ada mukjizat seekor onta betina yang besar yang menyusui, ya, keluar dari bukit batu. Apakah mereka beriman dengan mukjizat itu? Kan mereka menolak juga. Akhirnya unta itu dibunuh. Padahal sudah diwanti-wanti supaya jangan disentuh, jangan dibunuh, disentuh dia jangan. Maka Nabi Saleh sudah mengingatkan, jangan kamu sentuh dia. Kalau sentuh, kamu akan ditimpa oleh azab yang besar. Tapi tidak percaya mereka, walaupun
Jadi apa gunanya mendatangkan mukjizat yang seperti itu kalau juga akan seperti orang-orang dahulu? Kerana dasar saja kamu tidak mau beriman. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Jawab. Itu kan pertanyaan, afahum mu'minun? Apakah mereka beriman dengan didatangkannya mukjizat-mukjizat yang jelas di depan pelupuk mata mereka? Mereka pelototi gitu mukjizat itu ada. Tapi apakah mereka beriman? Enggak juga. Nah, ini kan argumen Al-Quran itu menolaknya sangat logis sekali. Jadi tidak perlu itu. Mukjizat itu tidak perlukan lagi. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami tiada mengutus sebelum engkau hai Muhammad kecuali rijalan, orang laki-laki. Jadi tidak ada yang diutus perempuan, semuanya laki-laki. Kami beri wahyu kepada mereka. Jadi dia manusia biasa. Wa ma ana basyarun illa mislukum. Wa ma ana illa basyarun mislukum. Itu, aku tiadalah kecuali manusia seperti kamu juga yang mendapat wahyu. Jadi nabi-nabi itu manusia juga, sama seperti kita yang dipilih, ya. Karena dia dipilih, maka nabi dan rasul itu adalah manusia pilihan. Tentu saja tidak sembarangan memilihnya, karena kualitas berbeda-beda, ya. Maka tanyakanlah kepada ahlu zikri, ya, ahlu zikri, yang ahli tentang pelajaran, pengajaran, peringatan, yaitu para ulama. Dalam hal ini adalah para orang-orang yang berilmu tentang nabi-nabi terdahulu, daripada para rahib, orang-orang Yahudi, maupun pada pendeta orang-orang Nasrani. Mereka mengetahui isi Alkitab yang terdahulu itu. Dan di situ diceritakan tentang para nabi yang diutus kepada mereka. Jadi dalam Taurat dan juga dalam kitab-kitab lain yang ditambahkan kepadanya, ya, itu berisi juga kisah-kisah para nabi. Jadi ini mereka itu ada di masa itu. Ketika turunnya Al-Quran itu mereka sudah ada. Jadi ada kaum Nasrani, ya, yang mendiami Jazirah Arab itu, dan orang-orang Yahudi juga. Ya, sejak kapan mereka ada itu? Sejak sebelum turunnya Al-Quran mereka sudah ada di situ. Ya. Mereka berdakwah juga dia. Orang-orang Yahudi itu memberi pelajaran juga kepada sesama mereka, dan juga kepada orang Arab. Jadi seperti kita juga belajar Al-Quran, mereka juga mengajarkan Alkitab, karena Alkitab itu berbahasa Ibrani, Taurat itu. Jadi Taurat yang dipertamakan, yang ditemukan di Gua Qumran itu, yang disebut Sefer Torah, itu berbahasa Ibrani. Yang tertua itu disebut versi Elohis, karena Tuhan di dalam versi itu disebut Eloh atau Ilah atau Allah dalam bahasa Arab.
dalam bahasa Ibrani itu mirip-mirip dengan bahasa Arab. Jadi kena disebut Elohim, ya, disebut dia versi Elohis. Itu versi Taurat yang tertua yang ditemukan, yang diperkirakan ditulis pada abad ketiga sebelum Masehi, ditulis oleh orang ketika tulisan Ibrani sudah muncul juga. Nah, itulah yang disampaikan, dan itu berisi kisah-kisah para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Musa dan kepada penerus Nabi Musa, yaitu Yusha bin Nun. Nah, setelah itu Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, itu mereka ahli dalam itu dan mereka menguasai ilmunya. Maka Al-Quran juga menjadikan hal seperti itu sebagai kesaksian, tempat bersaksi bahwa yang dahulu pada umat-umat itu yang diutus itu adalah ya orang-orang yang diberi wahyu oleh Allah SWT kepada mereka. Jadi Rasulullah datang kepada mereka sama seperti nabi-nabi terdahulu. Ya. Jadi bukan hal yang baru, karena mereka mengatakan tuh mereka enggak pernah ada nabi pada mereka. Oleh sebab itu mengatakan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka adalah suatu hal yang baru, suatu yang bid'ah. Jadi ditolak, disebutkan wa ma kuntu bid'an minar rusul. Ya, aku bukanlah rasul yang bid'ah atau yang baru ada. Sejak dulu sudah ada rasul-rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksinya adalah ahlu zikri yang menguasai ilmu-ilmu itu daripada jadi konsep-konsep kenabian, ketuhanan itu sudah diperkenalkan kepada orang Arab oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mudah mereka memahaminya. Jadi ketika wahyu Al-Quran datang, maka mereka sudah tahu. Cuma mereka menganggap itu kan hanya dongeng-dongeng, asatir. In haza illa asatirul awwalin. Ya. Itu yang diceritakan orang itu hanya dongeng-dongeng zaman dahulu. Nah, itulah reaksi mereka terhadap Al-Quran dan tuduhan mereka terhadap Al-Quran. Jadi kalau ada zaman sekarang orang yang merendahkan, mencaci Al-Quran dan menuduh Al-Quran macam-macam, itu sudah biasa sejak dulu seperti itu. Apalagi di zaman turunnya Al-Quran oleh kaum musyrik itu. Sekarang ada juga semacam kaum musyrik juga yang menghina Al-Quran itu. Itulah yang kita tolak dan kita tanamkan dalam kalbu kita, bahwa Al-Quran itu datang dari Allah SWT dan dia merupakan kalam Allah SWT, perkataan Allah yang azali, yang qadim, yaitu bukan yang dibuat-buat oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum musyrik itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan.